Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jagat Raya Putra Sampurna. Saya selaku HRD dan rekan saya. Saya Muhammad Riyad Ilerifiansyah dari Divisi Marketing. Saya Simpson Jeremy dari divisi keuangan. Saya Bagus Salendra dari divisi produksi. Ya, saya di sini bertugas sebagai auditor di kesempatan pertama di sesi audit ini. Apakah Bapak sudah menyiapkan data audit yang ingin diauditkan pada sesi kali ini? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Ya, Pak. Kami persiapkan. Ya, kira-kira divisi mana dulu yang mau kita pertama kali audit? Dari Divisi Marketing dulu, Pak. Saya sendiri. Ya, baik. Kalau itu kita langsung saja proses utama di audit di divisi marketing. Ya, saya di sini bertugas sebagai auditor dari divisi marketing. Ya, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Apakah perusahaan memiliki standar prosedur secara tertulis dalam melakukan aktivitas pada fungsi penjualan? Oh iya, Pak, untuk prosedur penjualan ya, itu kami belum ada, Pak. Cuman untuk bagaimana sistemnya itu kami secara lisan dalam prosedurnya dalam penjualan ini. Baik, mungkin langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat pembagian tugas pada bagian penjualan? Untuk pembagian tugas sudah terdapat, Pak. Pada bagian penjualan sudah ya. Apakah ada buktinya dari pembagian tugas pada bagian penjualan? Oh ya, Pak, untuk buktinya dari perusahaan kami sudah ada, Pak, dalam dokumen penjualan kami di sini, Pak. Dan kalau misalnya Bapak ingin melihatnya sudah saya kirimkan ke Gmail Bapak. Ya, mungkin saya coba cek dulu Gmailnya apakah sudah ada atau belum. Ya, ini sudah ada di email saya. Saya coba cek dulu sebentar buat bukti dari pembagian tugas pada bagian penjualan. Ya, saya sudah lihat tugas tadi dari pembagian tugas pada bagian penjualan. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Apakah terjalin hubungan baik antara karyawan bagian penjualan dengan bagian lainnya? Ya, Pak, untuk hubungan antara karyawan dan bagian penjualan itu alhamdulillah terjalin dengan baik, Pak. Untuk hubungan antar bagaimana sistem kerja kami antara karyawan dengan penjualannya, Pak. Ya, mungkin lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bagian penjualan terpisah dari bagian keuangan? Ya, Pak, untuk bagian penjualan apakah terpisah itu benar, Pak. Kita untuk bagian penjualan itu dari perusahaan kami itu sistemnya itu emang terpisah ya, Pak. Jadi ada bagian penjualan sendiri dan nanti juga ada bagian dari keuangannya sendiri. Jadi dari masing-masing kami punya sistem yang berbeda. Oleh karena itu terpisah dari sistem keuangan dan sistem penjualan. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bagian penjualan terpisah dari bagian pemasaran? Untuk bagian penjualan dan pemasaran ya, Pak ya, itu juga terpisah, Pak, dari bagian penjualan dan pemasaran.
dan sistemnya juga kami berbeda, punya sistem secara masing-masing. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Apakah perusahaan mengadakan rapat evaluasi terkait penjualan secara rutin atau berkala? Ya, untuk rapat evaluasi juga kami selalu mengadakan untuk rapat evaluasinya, Pak, dari setiap divisi, baik dari divisi penjualan, baik divisi keuangan dan HRD. Jadi dari masing-masing kami juga sudah menerapkan dari rapat evaluasi itu. Apakah ada buktinya? Oh iya Pak, untuk bukti sudah kami dapatkan, buktinya itu berdasarkan hasil notulensi Pak ya. Sudah kami catat juga di dokumen ini Pak. Dan sudah sempat saya kirimkan juga ke Gmail Bapak. Ya, mungkin saya coba cek dulu emailnya apakah sudah ada atau belum datanya. Ya, saya sudah lihat email dan datanya sudah ada di email saya. Saya coba lihat dulu. Ya, mungkin bukti dari evaluasi terkait penjualan notulensinya sudah ada. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat pembatasan akses terhadap data penjualan? Gue ada yang salah Cuk. Ya, mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bagian penjualan terpisah dari bagian pemasaran? Ya Pak, untuk bagian penjualan dan pemasaran kita itu satu manajemen Pak dalam divisi marketing. Salah Cuk. Jawabnya tidak, kampret. Kenapa jadi jawab iya? Iya. Ya, mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bagian penjualan terpisah dari bagian pemasaran? Tidak Pak, untuk bagian penjualan dan pemasaran itu kita berada dalam satu manajemen, yaitu manajemen divisi marketing Pak. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Apakah perusahaan mengadakan rapat evaluasi terkait penjualan secara rutin atau berkala? Untuk rapat evaluasi juga secara rutin Pak ya, itu kita belum melakukannya Pak. Tapi untuk itu kita ada alternatif, yaitu kita melakukan rapat secara insidensial. Jadi jika ada satu insiden saja baru kita melakukan rapat gitu. Kalau misalnya tidak ada insiden atau apa, kita tidak melakukannya Pak. Jadi untuk rapatnya itu mungkin tidak rutin, tapi kita melakukannya secara insidensial. Apakah ada buktinya? Nggak usah pakai bukti cuy. Ya, baik, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat pembatasan akses terhadap data penjualan? Ya Pak, jadi ada pembatasan akses untuk data penjualan Pak, karena untuk menjaga privasi kami dari perusahaan kami agar tidak lebih tepatnya tidak bocor gitu Pak. Jadi untuk privasi data penjualan perusahaan itu tetap terjaga. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat pembatasan penggunaan rekening bank perusahaan? Ya Pak, untuk pembatasan rekening juga terdapat Pak, terdapat pembatasan penggunaan rekening bank perusahaan. Jadi tidak semuanya bisa mengakses gitu Pak. Jadi ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk memakai rekening dari perusahaan ini. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah semua dokumen terkait penjualan dibuat rangkap? Ya Pak, untuk semua dokumen terkait penjualan itu dibuat rangkap Pak. Itu juga sudah kami lakukan. Apakah ada buktinya? Ya, untuk buktinya juga sudah kami, secara dokumen sudah kami ada dari perusahaan kami dan sudah kami kirimkan juga ke Gmail Bapak. Mungkin kalau misalnya Bapak ingin memeriksanya sudah bisa dicek. Baik, saya coba buka email dulu. Apakah sudah terkirim atau belum? Baik, saya sudah melihat bukti
dari dokumen terkait penjualan yang dibuat Rangkap. Dan saya juga udah melihat beberapa tadi dokumennya. Ya, dan ke pertanyaan selanjutnya, apakah semua kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik antara manajer marketing dengan karyawan bagian penjualan? Ya Pak, semua kebijakan telah kami komunikasikan dengan baik antara manajer marketing dengan karyawan bagian penjualan untuk menjaga untuk menghindari, lebih tepatnya untuk menghindari miskomunikasi Pak antara divisi marketing dan penjualan. Ya, mungkin tadi sudah berakhir audit dari divisi marketing. Mungkin sekian dari saya sebagai auditor di divisi marketing. Mungkin selanjutnya akan saya berikan ke auditor selanjutnya, yaitu Jagat selaku HRD. Silakan. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Bagus selaku auditor sebelumnya. Baik, saya akan mengaudit untuk divisi apa nih kira-kira? Divisi keuangan, Pak. Baik, dari divisi keuangan ya. Iya, betul Bapak. Saya Pagi selaku... Bapak Simpson. Ya, selamat pagi Bapak Jagat. Oke, Bapak Simpson benar di divisi keuangan? Iya, benar, saya dari divisi keuangan. Baik. Oke, untuk kali ini saya ingin mengaudit pada divisi keuangan ya. Oke, kita masuk langsung ke pertanyaan ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah perusahaan memiliki struktur organisasi? Iya Pak, jadi perusahaan memiliki struktur organisasi agar kiranya dapat berjalan sesuai dengan alurnya. Oke, terkait struktur organisasi tersebut, apakah Bapak sendiri mempunyai bukti tersendiri? Saya sudah kirimkan buktinya ke email Bapak dan ini merupakan buktinya dan saya sudah kirimkan buktinya ke email Bapak. Baik, biar saya cek terlebih dahulu ya. Oke, untuk bukti tersendiri, struktur organisasi ini sudah terkirim ke email saya, sudah masuk ke email saya. Dan oke, terima kasih untuk buktinya ya Bapak Simpson. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masing-masing bagian sudah menjalankan job deskripsi dengan baik? Ya Pak, jadi dari setiap masing-masing bagian itu sudah menjalankan job deskripsinya dengan baik. Baik, Bapak Simpson. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah manajemen menggunakan sistem budget atau target dalam mengontrol hasil penjualan dan biaya operasional? Ya Pak, jadi kami telah menggunakan sistem budget dalam mengontrol hasil penjualan dan biaya operasional. Oke, apakah Bapak Simpson mempunyai bukti tersendiri untuk sistem budget tersendiri? Saya sudah memiliki buktinya. Berikut ini merupakan buktinya dan saya juga telah mengirimkan buktinya ke email Bapak. Oke, terima kasih Bapak Simpson. Baik, saya cek terlebih dahulu ya email saya. Oke, sudah terkirim ya Bapak Simpson terkait buktinya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah tersedia laporan mengenai keuangan dalam bentuk apapun? Ya, jadi laporan tersebut itu sudah tersedia dalam bentuk soft copy ataupun hard copy yang dikeluarkan dalam setahun sekali. Baik, Bapak Simpson. Untuk laporan mengenai keuangan tersebut bisa dikirim ke email saya. Ya Pak, jadi laporan tersebut sudah saya kirim ke email Bapak. Oke, baik. Saya cek terlebih dahulu email saya ya. Oke, baik. Sudah terkirim.
Apakah perusahaan memiliki laporan, catatan, buku sebagai dasar audit? Iya Pak, jadi setiap perusahaan itu kan harus memiliki laporan atau catatan sebagai dasar dari audit. Baik, terima kasih Bapak Simpson. Apakah ada pemisahan fungsi antara bagian penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas? Tidak ada Pak, karena dalam penerimaan dan pencatatan kas itu kami menjadikannya sebagai satu fungsi. Baik, Bapak Simpson. Apakah ada prosedur yang diikuti dalam transaksi penerimaan kas? Iya Pak, jadi sudah ada prosedur transaksi dalam penerimaan kas itu. Oke, boleh ditunjukkan sebagai bukti dari prosedur transaksi tersebut? Ini buktinya, dan saya juga sudah mengirimkan ke email Bapak. Silakan dicek. Baik ya, terkait emailnya ya, saya cek terlebih dahulu. Oke, baik, sudah masuk ya ke email saya terkait bukti dari prosedur yang sudah ada dalam transaksi penerimaan uang kas. Oke, terima kasih Bapak Simpson atas waktunya. Oke, semoga tadi kekurangan-kekurangan tadi Bapak Simpson bisa merevisi ulang terkait apa yang kekurangan dari Bapak Simpson. Dan untuk selanjutnya mungkin akan saya serahkan kepada auditor selanjutnya, yaitu Bapak Riyad. Ya, terima kasih kepada Bapak Jagat. Selanjutnya dari divisi mana dulu nih yang akan saya audit? Divisi produksi, Pak. Oh, boleh untuk Bapak Bagus ya. Sebelumnya kali ini saya sebagai auditor untuk divisi produksi. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya Bapak Bagus ya. Apakah terdapat jadwal induk dari divisi produksi? Maaf Pak, suaranya tadi putus-putus Pak. Apakah terdapat jadwal induk dari divisi produksi? Ya, dari divisi Enggak usah lanjutin dong. Pause dong. Ya, terima kasih untuk Bapak Jagat atas waktunya. Saya potong. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan pertama ya Bapak Bagus ya. Ya. Apakah jadwal induk produksi telah mencerminkan kestabilan usaha perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan? Ya, baik. Ya, dari produksi mempunyai perencanaan produksi secara tertulis. Karena kegiatan produksi yang dilakukan hanya berdasarkan pesanan. Jika ada pesanan bagian pengadaan bahan, tidak mengecek apakah persediaan bahan baku yang dibutuhkan tersedia. Sehingga sering terjadi keterlambatan proses produksi yang mengakibatkan pesanan tidak tepat waktu sesuai yang diminta pelanggan. Nah, ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis tentang pengelolaan kebutuhan produksi di atas kemampuan kapasitas yang tersedia untuk mengerjakannya? Tidak Pak, karena produksi yang terjadi pada PT masih memiliki kelemahan, yaitu belum ada pengendalian produksi secara tertulis. Kondisi ini menyebabkan kerusakan atau cacat produk dan penyebabnya tidak terdokumentasi dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan memiliki prosedur pengendalian persediaan secara tertulis? Tidak Pak, tidak ada sistem pencatatan secara administratif atas penerimaan maupun pengeluaran bahan atau barang. Menyebabkan bagian pengadaan bahan dalam menerima order pesanan yang masuk kurang memperhatikan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk pengerjaan order tersebut. Ya. Apakah jadwal pemeliharaan telah terintegrasi dengan rencana produksi? Ya Pak, produksi sudah memiliki pedoman pemeliharaan fasilitas produksi secara tertulis yang dimuat pada SOP mesin. Adanya pemeliharaan dilakukan sebelum proses produksi mengakibatkan kemungkinan kecil mesin mengalami kemacetan. Ya. Apakah jadwal pemeliharaan, apakah pengoperasian
fasilitas produksi didukung oleh tenaga operator yang memadai? Ya. Apakah jadwal pemeliharaan telah terintegrasi dengan rencana produksi? Tidak, Pak, karena belum ada perencanaan produksi yang dibuat secara tertulis, maka belum ada integrasi antara jadwal pemeliharaan dengan rencana produksi. Baik. Apakah pengoperasian fasilitas produksi didukung oleh tenaga operator yang memadai? Ya, Pak. Jadi selama ini karyawan yang mendapatkan tugas mengoperasikan fasilitas produksi memang ditunjukkan orang khusus yang dianggap memiliki kemampuan cukup memadai, diantaranya memiliki wawasan yang cukup tentang teknik dan permesinan. Oh ya, bisa saya lihat buktinya? Ya, Pak, buktinya sudah saya muat di sini di SOP, diantaranya wawasan yang cukup tentang teknik dan permesinan, dan buktinya sudah saya kirimkan ke email Bapak. Oke. Saya cek email saya dulu ya. Baik, Pak. Oh iya, ini sudah bagus untuk SOP-nya ya. Sudah sesuai mungkin. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Bagus. Ya, baik, Pak. Apakah perusahaan memiliki panduan pengoperasian fasilitas produksi tertulis untuk mencegah terjadinya kemacetan proses produksi? Ya, Pak, selama ini mekanisme pengoperasian perusahaan kami, produksinya dilakukan dengan mengacu pada SOP mesin, Pak. Oke. Boleh saya lihat buktinya juga, Bapak Bagus, untuk SOP mesin ini? SOP-nya sudah saya muat di dokumen ini, Pak, dan saya sudah kirimkan juga ke email Bapak. Oh iya ya. Bisa saya lihat, Bapak Bagus, apakah sudah dikirimkan ke Gmail saya? Kalau di saya sudah saya kirimkan ke email Bapak. Saya periksa dulu ya. Baik, Pak. Oh ya, ini sudah ada nih. Baik. Untuk pertanyaan mungkin cukup. Oh ya, Bapak Bagus, sudah saya periksa ya dari Gmail SOP-nya sendiri. Mungkin untuk pertanyaannya sampai sini dulu, dan mungkin Baik, harapan Pak. saya untuk kekurangan ya yang belum terpenuhi segera dipenuhi dari divisi produksi ini. Mungkin akan saya lanjutkan ke auditor selanjutnya, yaitu Bapak Simpson. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Riyad. Baiklah, untuk divisi yang terakhir ini, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Jagat. Apakah benar? Terima kasih kepada Bapak Riyad. Baiklah, terkait ini divisi terakhir akan saya audit, yaitu dari divisi HRD. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan divisi HRD. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimana kemampuan dari sumber daya manusia di perusahaan? Baik, untuk kemampuan dari sumber daya kami, terutama di perusahaan Finger Goods, itu sudah memenuhi kriteria persyaratannya Bapak Simpson. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Bapak Jagat. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, siapakah yang berwenang untuk menyatakan bahwa karyawan A itu harus dipecat? Baik, untuk yang berwenang atas pemecatan dari karyawan, yaitu manajer dari HRD-nya tersebut, yaitu saya, Bapak Simpson. Baiklah, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana proses seseorang menduduki suatu jabatan tertentu? Baik, untuk proses seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, yang pasti kita ada proses seleksi terlebih dahulu ya, untuk menduduki proses jabatan tertentu gitu. Ada proses seleksi tertentunya dari kita sendiri sebagai
terutama saya ya, sebagai dari divisi HRD. Baiklah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, siapa saja pihak yang terkait dengan pengadaan sumber daya manusia? Oke, yang pertama mungkin dari pihak tersebut ada dari manajemen Puncak dan mungkin beserta jajarannya. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana respon unit kerja terhadap komitmen pimpinan dalam menerapkan ISO 9001 tahun 2015? Oke, untuk bagaimana respon tersebut, mungkin dari unit kerja SDM ini, yang pertama mungkin berperan aktif terhadap komitmen pimpinan dalam penerapan ISO. Itu, Bapak Simpson. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya ini, yaitu bagaimana dalam mengidentifikasi keterampilan dari tenaga kerja. Oke, yang pertama mungkin dengan melihat dari CV-nya ya, yang terutama pada pengalamannya mungkin dari pengalaman kerja atau mungkin dari pendidikan yang mereka sudah tempuh gitu. Agar mengidentifikasi keterampilan dari si karyawan tersebut dalam melamar pekerjaan. Gitu, Bapak Simpson. Baiklah, sekian ya pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada Bapak Jagat selaku divisi HRD dari perusahaan. Apabila sekiranya ada yang perlu atau ada yang perlu untuk dilakukan perbaikan ataupun ya perbaikan dalam divisi HRD, Bapak dapat merevisi terkait perbaikan dari HRD tersebut ya Pak ya, dari divisi HRD. Iya, merevisi perbaikan dari divisi HRD. Dari divisi HRD tersebut, Bapak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Mungkin nanti setelah saya revisi dan perbaikan dari divisi saya, HRD tersebut, mungkin saya bisa langsung melaporkan hasil revisi saya kepada Bapak ya. Ya, betul Pak. Cut. Baiklah, sekian proses audit yang saya lakukan di divisi HRD. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Bapak Bagus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat setiap divisi yang sudah melakukan audit di PT Fingergood. Saya lagi ke Saudara Jagat, silakan. Oke, mungkin sekian dari video audit dari kelompok saya, kelompok kami. Yang berangkat katakan ada Riyad, ada Simpson, ada Bagus, dan ada saya, Jagat. Terima kasih yang sudah menonton juga. Mungkin sekian dari kelompok saya atau kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Share.